Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hema dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kelompok kami, yaitu sinapsis. Konsep sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Pada akhir tahun 1800-an, Ramoa Yechajal secara anatomi berhasil memeragakan sebuah celah sempit yang memisahkan satu neuron dengan neuron lain. Secara fisiologi, Charles Scott Sherrington memeragakan bahwa komunikasi di sepanjang sebuah akson. Sherrington menyimpulkan adanya celah antar neuron. Kemudian, istilah sinapsis digunakan untuk merujuk pada celah tersebut. Sinapsis dihasilkan oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikula sinapsis. Ketika impuls sampai ujung neuron, vesikula akan memainkan usaha, lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan asetilkolin. Asetilkolin berdifusi melewati celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor di membran pasca sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Enzim asetilkolinesterase menguraikan asetilkolin yang tugasnya sudah habis. Pada setiap bagian otak, terdapat jutaan neuron yang saling terhubung lewat sinapsis. Anak-anak mempunyai sekitar 10 pangkat 16 sinapsis atau 10 kuadrilion. Banyak ini menjadi kurang seiring lebihnya usia. Orang-orang dewasa mempunyai 10 pangkat 15 sampai 5 kali 10 pangkat 15 atau 1 sampai 5 kuadrilion sinapsis. 2. Sifat-sifat sinapsis. Sherrington melakukan riset pada gerak refleks, yaitu sebuah respon otomatis terhadap rangsangan. Pada refleks lutut, neuron sensorik mengeksitasi atau merangsang neuron kedua. Neuron tersebut kemudian juga akan mengeksitasi neuron motorik yang akhirnya memicu pada otot. Urutan yang dimulai dari neuron sensorik hingga menuju respon otot disebut sebagai busur refleks. Jika neuron berdiri sendiri, maka gerak refleks itu pasti memerlukan suatu bentuk komunikasi antar neuron. Oleh karena itu, karakteristik komunikasi antar neuron dapat diungkapkan melalui pengukuran refleksi. 3. Fungsi sinapsis. Terdapat berbagai jenis fungsi dalam sinapsis ini. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Sebagai penyedia dalam sebuah koneksi antara neuron yang memungkinkan terhadap sebuah impuls mengalir antara neuron. 2. Membagi suatu impuls dengan menjadi beberapa neuron. 3. Merangsang sel-sel otot. 4. Kelola transmisi neuron. 5. Mainkan peran menciptakan kenangan pada manusia atau hewan. Jenis-jenis sinapsis. Ada dua jenis sinapsis, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Sinapsis kimia bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan neurotransmitter yang dilepaskan. Yang pertama ada glutamatergic atau rangsangan, yang kedua GABAergic, penghambatan, yang ketiga cholinergic, misalnya vertebrata neuromuscular junction, dan yang keempat ada adrenergic, melepaskan norepinefrin. Karena kompleksitas sinyal reseptor transduksi, sinapsis kimia kemudian bisa memiliki efek kompleks yang terdapat pada sel postsinaptik. Dan sinapsis listrik yaitu membran sel presinaptik dan postsinaptik dapat terhubung oleh saluran khusus yang biasa disebut dengan gap junction. Karena saluran ini mampu melewatkan arus listrik dan juga bisa menyebabkan perubahan tegangan yang ada pada sel presinaptik untuk bisa menginduksi perubahan tegangan yang terdapat pada sel postsinaptik. Sinapsis listrik ini memiliki keuntungan yang terdapat pada kecepatan transfer sinyal dari satu sel ke yang berikutnya. Berdasarkan tempat koneksi, apabila tergantung pada tempat di mana mereka dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, dapat ditemukan jenis sinapsis seperti berikut ini. 1. Sinapsis sinondendritik. Koneksi yang prototipikal dan yang paling sering ialah koneksi sinaptik
bisa terjadi bila mana di antara akson dari neuron presinaptik dan dendrit dari neuron postsinapti, dan hal ini biasanya akan memberikan sebuah efek rangsangan. Kedua, sinapsis aksomatik. Jenis sinapsis yang satu ini, akson dari neuron presinaptik yang dihubungkan dengan soma ataupun inti dari postsinaptik karena secara umum memiliki efek penghambat pada detik. 3. Sinapsis akson-akson. Jenis koneksi ini biasanya terjadi sedemikian rupa sehingga efek modulasi yang diberikan pada saat neuron melepaskan neurotransmitter dalam jumlah-jumlah tertentu ke yang lainnya karena ada hubungan antara akson postsinaptik dengan akson neuron presinaptik yang dapat berubah bila mana dia melepaskan neurotransmitter di dalam jumlah tertentu ke sepertiga yang dihubungkan dengan menggunakan cara yang lain. Kemudian yang keenam ada struktur sinapsis. Adapun struktur atau susunan daripada sinapsis terdiri dari terminal akson dari neuron, ruang antara dua sel disebut celah sinaptik, dan reseptor pada sel target yang mengikat neurotransmitter.